Takurung ndak di luar, taimpi nak di ate itu. Ya kalau mau terkurung di luar, bukan di dalam. Gitu. Misal dalam rumah nih, terkurungnya di luar. Jadi emang maunya selamat aja. Apa ko orang Minang ko panggalie? Apa ko orang Minang licik? Apa ko orang Minang sedia buruak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun sanak kasadonyo basubuk baliak kita di channel Minang Mustika Jaya ko. Semoga dun sanak kasadonyo berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pepatah Minang nambah bunyi taimpi ndak diatih takurang ndak di luar banyak diartikan orang secara negatif. Ada nambah pendapat bahasanya orang Minang tu bersifat curang, galie, karena ada kata kalau taimpi ndak diatih takurang ndak di luar. Sabananya bukan itu makna sesungguhnya dari pepatah ko. Pepatah Minang takurang dak di luar taimpi dak di ateh. Sabananya mengandung makna yang ditujukan sebagai kiasan bahasanya orang Minang tu cerdas dan indah ingin tabalanggu, baik itu saja dalam kesengsaraan hidup atau dalam satu permasalahan. Takurang andak di luar, artinya masyarakat Minang apabila mendapatkan satu permasalahan, inyo ingin segera terbebas dari masalah tersebut dengan cara berpikir kareh dan berdiskusi atau bermufakat atau dengan cara-cara cerdas lainnya. Sementara taimpi ndak diatih sajatinya menggambarkan bahasanya orang Minang tu apabila hidup susah atau hidup sedang di bawah, maka baacaranya orang Minang harus berusaha agar keluar dari kesusahan tersebut. Sumangai juang orang Minang pantang menyerah. Inyo indah ingin hidup susah, hidup miskin. Jadi orang Minang terkenal dengan pekerja kareh dan agamais. Berjuang itu adalah ikhtiar. Berdoa kepada Allah adalah agar hidup dapat meningkat lebih baik. Dalam konteks kehidupan modern saya kini ko, semangat juang dan kemandirian orang Minang tetap menjadi kekuatan dan membedakan dengan masyarakat lain. Banyak di antara orang Minang yang sukses di bidang bisnis, di bidang politik maupun di dunia akademisi. Dengan mengaplikasikan semangat juang dan kemandirian yang ditanamkan dalam diri anak Minang sejak kecil, dengan berinspirasi atau terinspirasi dari pepatah Minang, yang banyak menjadi pedoman, yang banyak menjadi pijakan bagi orang Minang untuk labiah kareh, untuk labiah semangat dalam berjuang. Para kaum muda Minang nanta didik jauh lebih cenderung memilih menjalankan bisnis sendiri ketimbang mengejar karir di perusahaan gadang dan menawarkan gaji tinggi, namun dengan risiko keamanan kerajaan rendah. Orang Minang lebih banyak memilih mandiri dan berinvestasi atau berusaha seorang untuk mengembangkan usaha
dan untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Bukan hanya terkenal dengan semangat juang dan kemandirian, masyarakat Minang juga dikenal dengan keramahan dan keberagaman yang tinggi. Mereka gemar berkumpul dan bercengkrama sehingga kita lihat bahasa kebiasaan orang Minang duduk di lapau merupakan cikal bakal bahasa orang Minang tu suku ba organisasi atau ba kumpul beramah tamah berdiskusi dalam pemecahan suatu masalah. Seni dan budaya Minangkabau juga sangat unik dan kaya. Salah satunya adalah misalnya tari piriang yang menggambarkan keagungan Minangkabau serta tradisi matriarkatnya yang menjadikan padusi sebagai pemegang kekuasaan. Dalam bidang pendidikan, orang Minang sangat mendukung pendidikan dan memberikan peranan sama kepada laki-laki dan padusi. Tingkat penerimaan terhadap program beasiswa sangat tinggi. Orang Minang telah menghasilkan tokoh nasional dari masa lalu seperti Bung Hatta yang merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia yang sangat intens terhadap pentingnya pendidikan sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Oleh karena itu, masyarakat Minang sangat menghargai pendidikan dan memberi dukungan penuh kepada anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun begitu, beberapa tantangan tetap ada seperti isu kesenjangan ekonomi dan pengangguran nan alun teratasi sepenuhnya secara nasional serta permasalahan lingkungan dan akik-akiko menjadi perhatian serius bagi masyarakat Minang. Namun seperti pepatah tempi dak di atas tak kurang dak di luar, semangat juang dan kemandirian yang dimiliki oleh masyarakat Minang akan terus mendorong mereka untuk menuju kemajuan dan mengatasi setiap tantangan nan ada. Dalam kesimpulannya, dukungan dan semangat juang masyarakat Minang memperlihatkan identitas kebangsaan yang bisa diterapkan oleh rakyat Indonesia, baik dalam bisnis, dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang seni budaya. Semangat juang dan kemandirian dapat menjadi modal utama untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan secara bersama-sama. Itulah ringkasan atau paparan singkat dari makna pepatah Minang yang terkenal, taimpi dak di atas tak kurang dak di luar, yang banyak dikonotasikan orang sebagai nilai negatif terhadap pandangan kepada orang Minang. Padahal sesungguhnya pepatah atau mamang atau bidal merupakan karya seni Minang dalam nasihat untuk generasi penerusnya di Minangkabau. Demikianlah rencana Minang Mustika Jaya Kasodonyo untuk kaliko ambo sudahkan buku sampai di siko. Kritik dan saran rencana Kasodonyo tetap ambo nantikan, karena kita bukan saling mengajari namun saling berbagi untuk menggali kembali budaya Minang nan Allah mulai punah, Allah mulai banyak ditinggalkan oleh generasi muda kita. Terima kasih atas segala atensinya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.